Quran kitab suci kalam Allah kok menghina. Kafir itu asal kata kafaro yukafiru kufron. Menutup hati dari Allah dan Rasul. Pantas kemudian kita mengajarkan si Tengku Zulkarnain di atas panggung dengan tidak ada nilai-nilai ilmu agama, yang ada kerasisan. Sekarang kan kemudian kadrun itu dipolitisasi seolah-olah ketika orang mengatakan kadrun satu paket dengan benci Islamnya, padahal saya kira enggak. Itu untuk cambukan saja kepada orang-orang yang sok Arab, tetapi justru dia tidak paham sama sekali tentang Islam gitu loh, tetapi sok paling Islami. Nah, ini persoalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini saya ingin membahas tentang Tengku Zulkarnain. Saya sebetulnya penasaran dengan Ustadz ini. Saya tracking di media sosial, ternyata memang banyak sekali rekam jejak. Kemudian dia ya tidak jauh dengan ulama-ulama model dagelan seperti itu, karena tasrifan pun dia tidak tahu, dia tidak hafal. Sementara itu adalah pelajaran. Kalau di yang basis NU ya pasti tahulah semuanya. Itu pelajaran anak SD, yang anak kecil itu biasa menghafalkan tasrifan tuh. 38 bab tuh. Tasrifan itu adalah ilmu tata bahasa Arab. Oke, misal gini. Kaparo yakpuru kupron. Itu adalah maknanya kafir. Tapi kalau misal pakai tasdid, kafaro yukafiru takfiron, harusnya seperti itu loh. Karena itu masuk kepada wazan, masuk kepada fiil sulasi majid, warna awal bab kedua, parroha yufarrihu tafrihan, kafaro yukafiru takfiron. Oke, nah kita harus paham ini. Kalau misal ulama betul, ya dia pasti paham, dia pasti hafal. Kemudian tasrifan itu ilmu paling dasar di dalam memahami Al-Quran, di dalam memahami Al-Hadis. Oke, itu ilmu yang paling dasar loh. Bayangkan sekelas kemudian Sekjen MUI itu tidak tahu, kemudian tidak hafal tasrifan. Oke, ini yang mesti sadar saya kira masyarakat ini, memilih ulama yang benar untuk membimbing di dunia juga di akhirat. Ini harusnya yang betul. Jangan yang abal-abal. Jangan kita sembarangan memilihnya tanpa melihat kemudian kualitas keilmuannya. Pantas kemudian dia mengajarkan di atas panggung dengan rasis. Pantas kemudian kita mengajarkan si Tengku Zulkarnain di atas panggung dengan tidak ada nilai-nilai ilmu agama, yang ada kerasisan. Kan ciri orang yang tidak punya ilmu agama yang luas, ngomong di atas panggung itu atas kepentingannya, atas arogansi dirinya, bukan atas apa yang kemudian dia pahami tentang agama. Pada akhirnya ngecaprak ke sana kemari, ngawur ke sana kemari. Oke. Jenis ulama-ulama yang kalau kadrun ya silahkanlah pilih sendiri. Sekarang kan kemudian kadrun itu dipolitisasi seolah-olah ketika orang mengatakan kadrun satu paket dengan benci Islamnya, padahal saya kira enggak. Itu untuk cambukan saja kepada orang-orang yang sok Arab, tetapi justru dia tidak paham sama sekali tentang Islam gitu loh, tetapi sok paling Islami. Nah, ini persoalannya. Maka disebutlah, dikatakanlah kadrun itu. Nah, sekarang kalau misal saya mengatakan kadrun kepada Tengku Zulkarnain, maka akan sangat dimungkinkan justru malah buruk kepada sayanya. Oh, anta ini menyerang. Bukan menyerang, saya mengkritik. Saya mengkritik gitu loh. Saya mengkritik kemudian Tengku Zulkarnain. Bising sekali ya, saya lagi tengah jalan, di pinggir jalan lagi ngopi nih. Saya mengkritik jelas dengan ilmu yang saya pahami tentang Islam, tentang agama. Karena saya tahu loh, karena saya ngaji di pesantren, maka saya punya kemampuan untuk mengkritik dia, kan gitu loh. Masa sekelas Sekjen MUI tidak hafal tasrifan? Ini kan perlu dipertanyakan kemudian pemahamannya tentang agama. Majelis Ulama Indonesia loh, Majelis Ulama Indonesia ini harusnya menjadi kemudian corong, ya, menjadi corong pemahaman agama.
standarisasi. Bukan kemudian malah diketawakan oleh saya salah satunya yang masih katakanlah belajar ilmu agama juga di pesantren. Oke, belajarlah. Baru belajar di pesantren. Ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu shorof itu menjadi hal yang dasar untuk sebagai seorang ulama memahaminya. Karena tidak akan bisa memahami Al-Quran dan hadis tanpa memahami itu semua. Ilmu tajwid tuh, ilmu nahwu dan shorof tuh, bahasa Arab, ilmu dasar itu. Ilmu dasar, bukan ilmu berat. Itu bukan ilmu berat. Di kalangan santri-santri hari ini itu bukan ilmu berat, ilmu paling dasar. Satu kali lagi, ini kelas SD, SMP yang ngaji ini nih. Saya dulu hatam udah berapa puluh tahun ke belakang, udah berapa tahun lah. Umur saya sudah 26. Hatam ilmu nalar tasripan itu SD udah hafal saya itu. SD itu sudah talar, sudah hafal tasripan yang 39 bab itu. Ya, SMP sudah ngaji kemudian nahunya, jurumiyahnya sudah saya talar tuh. Oke, ya itulah tradisi kesantrian, tradisi kemudian bagaimana kita berupaya untuk memahami bahasa Arab ini dengan ilmu dasarnya yang harus kita perdalam, yaitu tasripan, nahu, nahu dan shorof. Salah satu tasripan. Maka kalau misal tidak hafal tasripan, itu perlu dipertanyakan keulamaannya. Ngaco pada akhirnya, berantakan, sesat dan menyesatkan, dolun mudilun. Bahaya ini, bahaya. Mending saya merokok ini di depan kamera ini, saya tidak menyesatkan umat. Kalau merokok ini masih kontroversi nih. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah, biasa-biasa saja. Tapi bagi saya, rokok itu membuat semangat. Silakan aja, ada juga ulama-ulama dulu suka merokok kok. Maka kalau misalnya ada yang mengkritik kemudian saya merokok di depan kamera, habis-habisan seolah-olah saya melakukan paharaman. Nah ini jangan-jangan juga bagian daripada mereka. Itu biasa, ini kultur biasa lah. Saya kira nggak tercela-cela amat. Rokok ini nggak bisa ngomong. Rokok ini nggak bisa ngomong, maka nggak bisa menyesatkan. Yang bisa menyesatkan itu mulut. Kalau misal saya ngomong, berucap dengan menyesatkan orang, baru ini berbahaya. Rokok ini tidak bisa berbicara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita terbuka secara pemikiran dan juga secara pemahaman agama lebih luas lagi lah. Jangan sampai mengikuti ustadz-ustadz yang abal-abal, bahaya. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, selain kasih sayang, kita juga disuruh untuk bersatu, wala tafarraqu. Kemudian wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Pecah belah menyebabkan kita lemah. Rasulullah mengatakan mukmin itu seperti tubuh yang satu, kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Kalau yang satu sakit, maka seluruh merasa sakit. Kuping kita infeksi, seluruh tubuh kita sakit dan demamlah kita. Tidak mungkin tubuh kita ini sakit di satu tempat, yang lain tidak merasakannya. Tidak mungkin. Oleh karena itulah Nabi memberi perumpamaan umat Islam ini seperti tubuh yang satu cedera, yang lain merasakan kecederaannya. Tidak boleh orang mukmin saling jatuh menjatuhkan, jelek menjelekkan. Begitu. Kalau Jawa lain dicampurnya Krisya. Kue arep tak paten. Pulang ke rumah ditanya sama abang-abang sama ibunya, tadi di sekolah ada apa nak? Pengajian mah, tablik akbar, masya Allah. Ustadznya dari mana? Dari Jawa. Apa isi ceramahnya? Amma ba'du. Sibabul muslim fusuk, menghina orang Islam itu dosa besar. Wa qitaluhu kufur, dan membunuhnya adalah dosa yang paling besar. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyuruh kita bersatu.
Dan kami tidak diajarkan berbahasa seperti orang Jawa yang memiliki budaya dengan bahasa yang tinggi. Ustadznya dari mana? Dari Jawa. Apa isi ceramahnya? Amma ba'du. Orang Jawa dengan kebudayaan Jawanya, orang Sumatera dengan kebudayaan Sumateranya. Kadang-kadang diperbandingkan adalah untuk menyaring dan melihat bahwa memang berbeda-beda, Bhinneka Tunggal Ika. Tidak boleh kemudian dianggap sebagai penghinaan. Tidak boleh. Kecuali memang kata-katanya menghina. Kasar, keras, jadilah halus. Kayak Ustadz Jawa. Iya. Kalau Ustadz Jawa ceramah di sini, orang sini tidur. Ustadznya dari mana? Dari Jawa. Apa isi ceramahnya? Amma ba'du.